Lantaran janin yang dikandung Sibat ternyata kembar, tapi salah satu janinnya ternyata tidak berada di posisi yang semestinya. Akibatnya, Sibat pun harus menjalani operasi pengangkatan janin yang berada di saluran tuba sebelah kanan. Syukuran acara 4 bulanan kehamilan Siti Badriah dan kesedihan karena ternyata hamil anak kembar, namun salah satunya harus rela diangkat karena di luar rahim. Jumat akhir pekan kemarin, Siti Badriah didampingi sang suami Krisdiana Baharudin menggelar syukuran 4 bulanan kehamilan. Mengambil tempat di daerah Ciawi, Jawa Barat, acara 4 bulanan itu berlangsung hikmat dan penuh makna meski hanya dihadiri keluarga dan sahabat. Menariknya, pasangan yang menikah pada tahun 2019 itu bersama si sulung Sarena kompak mengenakan busana warna hijau toska yang menyegarkan. Alhamdulillah acaranya berlangsung hikmat, lancar semuanya, nggak ada kendala, sukses ya. Mudah-mudahan doain aja Siti sampai lahiran lancar, nggak ada kendala, sehat terus semuanya. Belum, jadi harusnya kemarin aku konsul untuk 4 bulan, cuman nggak keburu karena akunya harus acara 4 bulanan. Jadi konsulnya dimajuin jadi dimundurin jadi minggu depan. Sebenarnya sih kita dikasihnya apa aja juga syukur alhamdulillah, ini sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah miracle lah yang Allah kasih buat kita, sebuah hadiah yang Allah kasih buat kita berdua. Cuman kalau bisa milih, kita pengennya sepasang gitu. Kalau misalnya Sarena udah cewek, ada 1 cowok. Cuman kalau dikasih perempuan juga alhamdulillah. Ya happy, seneng, alhamdulillah udah menginjak usia 4 bulan. Mudah-mudahan lancar babynya, maminya sehat ya. Ya amin, karena pengen warna hijau warna ini aja. Pengen warna hijau aja, jadi ya orang warna hijau aja sih. Ya sempet khawatir juga. Namun, kebahagiaan menyambut kehadiran calon buah hati kedua mereka juga tersisipi kabar duka. Lantaran janin yang dikandung Sibat ternyata kembar, tapi salah satu janinnya ternyata tidak berada di posisi yang semestinya. Akibatnya, Sibat pun harus menjalani operasi pengangkatan janin yang berada di saluran tuba sebelah kanan. Tapi walaupun berduka, syukuran 4 bulanan minggu lalu itu juga sekaligus menjadi ungkapan kebahagiaan Sibat dan suami. Karena sebelumnya, keduanya sudah sempat divonis dokter tidak mungkin mempunyai anak lagi jika tidak melakukan program kehamilan. Tapi faktanya, Sibat justru hamil lagi bahkan kembar dan tanpa melakukan program kehamilan dengan dokter. Meski Sibat juga sempat harus menjalani operasi pengangkatan salah satu janin kembarnya, inilah yang menurut Krisdiana menjadi takdir terbaik bagi keluarga kecilnya. Dengan ekspresi wajah sedih dan banyak terdiam, Sibat menceritakan kisah pilunya harus kehilangan 1 dari calon anak kembarnya. Karena kan alhamdulillah masih dikasih kesempatan juga 1 lagi. Meskipun sebelumnya dikasih 2, itu udah Masya Allah, Tabarakallah, kita udah benar-benar senang dan udah happy. Karena mematahkan perkataan dokter yang bahwa kita nggak akan bisa punya anak kalau misalnya kita nggak program. Jadi ya alhamdulillah aja udah dikasih kesempatan untuk bisa dapat 2 sekaligus, padahal kita nggak program sama sekali, meskipun cuma dapatnya endingnya 1 di luar rahim, 1 di luar rahim, 1-nya lagi di dalam rahim. Di saluran tuba. Di saluran tuba. Harus lah, kan namanya orang tua kan, harus lah. Kalau nggak rela ya gimana? Dia juga nggak bakal berkembang juga kan. Haruslah, harus ikhlas karena semua punya Allah. Siti alhamdulillah sehat-sehat aja, Siti baik-baik aja, semuanya sehat, alhamdulillah anaknya sehat, maminya sehat. Mudah-mudahan sampai akhir juga sehat semua, sampai melahirkan. Kehilangan 1 dari 2 calon bayi kembarnya sempat membuat pemeran Pasha di sinetron Cinta Berakhir Bahagia yang tayang setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan Sibat istrinya itu merasa hancur. Toh keduanya tetap berusaha tenang dan tidak menunjukkan kesedihan berlebihan lantaran masih ada 1 calon bayinya yang harus mereka jaga. Lantas apa ngidam Sibat di kehamilannya kali ini? Ini adalah takdir yang terbaik untuk kita
karena kan udah dikaruniai Udah tenang. anak, jadi happy lah pasti. Ngidam cuman dia pengen ubi waktu itu, ubi Cilembu di puncak udah selesai. Sedih banget sih, shock, sedih banget karena itu menjadi kabar bahagia dan kabar duka dalam satu hari yang sama. Jadi bingung juga kan, pertama kaget, seneng karena bisa punya anak 2 langsung kembar. Terus lanjutin tiba-tiba di hari yang sama juga satunya harus diangkat. Itu sesuatu yang berat banget buat aku dan Siti lakuin, apalagi Siti ya seorang ibu. Jadi tapi mau nggak mau apa boleh buat kita tetap harus lakuin karena kalau misalnya kita tetap paksakan anak itu Sitinya yang bakal hilang. Beralih dari kesedihan Sibat dan Kris Giana, sementara itu tangis berkalang rindu lagi-lagi kembali tumpah di pipi penyanyi senior Ikang Fauzi. Ya, maksud hati melanjutkan aktivitas almarhumah Marissa Haque hadir dan menjadi pembicara di majelis taklim. Ikang Fauzi pun tampil di atas mimbar dan memberikan tausiah mengejutkan di hadapan para jamaah di Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Pasalnya, Ikang yang selama ini berusaha tegar tak lagi menangis mengenang kepergian Marissa yang meninggal 2 Oktober lalu dan sudah 2 bulan lebih berlalu. Ikang menceritakan sosok almarhumah Marissa yang meski seorang artis dengan nama besar dan memiliki berbagai titel, tapi tetap menjalani hidup sebagai istri yang salehah hingga membuat air mata Ikang kembali meleleh luluh di depan ibu-ibu pengajian. Maka inilah liputan eksklusif Tim Silet bersama Ikang Fauzi dan putrinya di momen Hari Ibu di Bandung, Jawa Barat. Begitu dia pulang, saya lupa bahwa saya hanya dititipkan aja. Bukan, saya tidak memiliki sama sekali. Saya tidak berdaya. Saya serahkan semua sama Allah. Ya Allah, aku serahkan semua. Istriku itu wanita yang sangat tegas. Marissa Haque itu kenapa saya ikhlas begitu meninggal. Saya harus lakukan yang terbaik walaupun terhuyung-huyung. Mungkin ibu lihat saya di media seperti apa. Hancur saya ke titik yang paling rendah. Tapi saya tahu ini titipan Allah yang terbaik, ini harus saya lakukan terbaik. Sampai saya hantar terakhir di liang lahatnya. Saya azan semuanya. Saya bilang, ya Allah, aku ikhlas, aku hidup. Aku hidup. Karena apa? Karena dia layak untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Iya, hari ini aku terima undangan dari teman-teman istri saya ya, Salimah namanya, ibu-ibu ya, pengajian di Bandung ya, di tempatnya di Al-Jabar ini. Karena emang niat aku ingin terus melanjutkan silaturahmi ya almarhum istri saya dan juga terus menebar kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Cerita haru Ikang Fauzi akan sosok sang istri itu pun kian mengundang kejutan. Pasalnya, Ikang bahkan menguak almarhumah Marissa sempat menjual perhiasannya untuk bisa berbuat baik untuk orang lain dan membiayai pendidikannya. Padahal, sebagai artis besar dan mantan anggota DPR, almarhumah Marissa bergelimang fasilitas. Tapi Marissa tak pernah mau memanfaatkan fasilitas mewah yang dimilikinya dan terus melakukan kebaikan hingga akhir hayatnya. Yang sontak saja kembali mengulik air mata haru bertabur sedih penuh kerinduan yang meleleh kembali di pipi Ikang Fauzi. Karena istri saleha yang dicintainya itu tak lagi ada di sisinya. Tak hanya Ikang Fauzi, Ciki putrinya yang juga hadir menemani ke Bandung juga ikut menahan air matanya. Perhiasan itu dia jual buat pendidikan. Tuhan saya itulah mana luar dia nggak perlu, dia nggak punya perhiasan apa-apa sekali. Kelihatannya sih emang mereka senang sekali dan bermanfaat ya, karena biar gimana
Saya ingin ingatkan tuh semua itu bangsa ini bisa hebat tergantung perempuannya. Dia akan tetap hidup di dalam hati saya, nggak ada perubahan di situ. Ya maksudnya ya perubahannya tuh aku lebih tegar aja, karena saya masih hidup, masih punya tanggung jawab anak-anak. Dalam tema Hari Ibu, ya jadi di sini kita banyak menceritakan kebaikan ibu dan apa yang sudah ibu lakukan, manfaatnya. Semoga manfaatnya bisa terus kita teruskan ya. Setelah selesai acara tausiah, Ciki pun mengajak tim silat untuk berkeliling di Masjid Al-Jabar yang namanya sangat masyhur di kalangan jamaah karena bentuknya yang indah dan menjadi ikon baru di kota Bandung. Salah satunya mengunjungi museum yang ada di sana. Museum yang menjadi wisata religi bagi umat muslim yang datang berkunjung ke Masjid Al-Jabar. Lalu seperti apa kekaguman Ciki berada di Masjid Al-Jabar yang indah itu? Assalamualaikum teman-teman, tadi kita udah lihat-lihat gimana di atas acaranya. Aku juga udah menjadi salah satu narasumber acaranya dan mau ngeliat-ngeliat nih isi Masjid Al-Jabar. Katanya menarik banget dan yang pasti sih first impression aku tuh arsitekturnya keren. Pas pertama kali aku masuk yang paling eye-catching adalah tuh lorong-lorongnya tuh kayak berlapis-berlapis, terus ada banyak garis-garis-garis. Bisa kita lihat tuh, ini menarik banget. Jadi kalau ada pandangan ke sana tuh ngelihat lapisan-lapisan lorongnya, cantik sekali Masjid Al-Jabar. Dan sekarang kita lagi masuk di daerah museumnya. Ini cantik banget ya, buat masjid ini modern banget looks-nya, seperti di luar negeri. Selain beribadah, ini bisa menjadi salah satu objek wisata atau sudah menjadi salah satu objek wisata. Museumnya menarik, cantik, arsitekturnya sih keren. Ini fase di mana Rasulullah lahir, ini pas perang gajah. Masya Allah visualnya. Dan beliau adalah seorang pedagang yang amanah sekali ya. Dan juga maharnya kan luar biasa banget ya ketika menikah dengan Siti Hadijah. Masya Allah. Ada Asmaul Husna tuh di atas-atasnya. Masya Allah. Kita bisa lihat di sini ini replika tempat tidur Rasulullah dan juga ada replika ikat kepalanya, replika bajunya. Bisa ngelihat sosok yang sangat amat dimuliakan. Ternyata hidupnya sangat amat super duper sederhana. Ini menjadi reminder sih buat kita bahwa jangan terlalu mengejar dunia tapi melupakan akhirat. Aduh, benar-benar sosoknya sederhana dan sangat menginspirasi Rasulullah. Berbeda kisah, keseruan baru justru sedang mewarnai stasiun televisi kesayangan kita, RCTI. Pasalnya, koki artis Rudy Khoirudin kembali hadir dengan kejutan baru yang seru. Karena Rudy hadir dalam program Masak Bersama Teh Shanti, istri Denny Cagur, yang tak hanya terkenal sebagai konten kreator yang hobi menjajal makanan enak viral, tapi juga seru. Tak heran jika kehadiran Teh Santi di acara Untung Ada Rudy seru memancing heboh. Maka jangan lupa saksikan Untung Ada Rudy mulai Senin 23 Desember pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Mewakili saya tadi ya, bukan salah saya dulu, bukan salah Mas Rudy, itu salah itu. Kenapa naik ke atas? Biasa kan ada di kolong. Iya. Nih, langsung aja. Ini sudah siap, kita sajikan Nah, konsepnya Untung Ada Rudy ini bagus ya, tidak sekedar untuk memberikan pendidikan memasak saja. Tapi kita karena durasinya itu panjang, jadi kita ada kesempatan untuk memberikan resep dengan jelas, tip and trik memasaknya, dan resep yang kita gunakan ini semua bisa untuk keluarga tercinta atau untuk berbisnis makanan gitu. Jadi yang diingat ini ada bisnis makanan, kenapa? Karena resepnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dia itu mudah banget.
Jadi kalau kita berbisnis makanan tuh memang resep tuh sangat pengaruh ya. Aku tuh dari kecil nonton Mas Rudi, dari aku SD. Dan sekarang bisa satu program bareng, satu frame sama Mas Rudi. Nggak cuma itu, jadi aku belajar masak, dikasih tahu resep, ada dapat tip dan triks ya untuk cara memasak di dapur segala macem. Pokoknya di program ini buat para pecinta masak, itu dimanjakan banget sama Mas Rudi. Jangan lupa nonton programnya ya. Untung ada Rudi. Temukan resep warisan Nusantara yang nikmat dan praktis. Ya, kecium ya? Nggak kecium kayaknya. Bu, kecium nggak? Udah ya? Pokoknya serba tasted, Was, dasdem. Jangan lupa saksikan Untung Ada Rudi Hanya di RCT. Dekade Indonesian Idol menjadi rumah bagi talenta berbakat Indonesia. Tempat di mana mimpi menjadi nyata. Menginspirasi jutaan manusia untuk terus berkarya. Indonesian Idol, the real idol, all of the idol.